Nggak kedengaran, C. Oke, salam untuk KJKO, salam untuk teman-teman di salam untuk saudara-saudari kita. Sebelum kita memulai penyembahan pujian kita, mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Bapak untuk malam ini yang luar biasa yang Engkau berikan kepada kami. Kami dapat hadir untuk mencari wajah-Mu, bukan kuat gagah kami, tapi sebuah anugerah-Mu dan karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami, yang memampukan setiap hati kami dan pikiran kami untuk mencari Engkau ya Bapak. Sungguh ya Bapak, kuduskan dan sucikan setiap bagian dari kelemahan kami. Cairkan hidup kami dengan curahan roh api Tuhan-Mu, sehingga Kau rayakan dan Kau masukkan kami ke dalam hadirat-Mu ya Bapak. Kami minta kuasa roh kudus-Mu menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan akhir ya Bapak. Urapilah peralatan yang kami gunakan ya Bapak. Dan berkati juga ya Bapak, penyembahan pujian kami dengan kuasa roh kudus-Mu ya Bapak, yang akan menjamahi setiap hati kami, pikiran kami, sehingga jiwa, roh, dan tubuh kami dapat kami diam di dalam hadirat-Mu untuk menyembah dan memuji Engkau dan mendengarkan setiap firman-Mu ya Bapak. Berkati juga firman pada malam hari ini yang disampaikan ya Bapak. Kiranya firman yang disampaikan ini ya Bapak akan menerangi setiap kehidupan kami untuk semakin lebih baik di dalam Engkau ya Bapak. Untuk menjadi pelaku di dalam firman ya Bapak. Bukan sebatas untuk mendengar ya Bapak, tapi menjadi pelaku di dalam firman. Sehingga kehidupan kami memancarkan akan Engkau ya Bapak. Dan kemuliaan-Mu lah dinyatakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur ya Bapak. Haleluya. Amin. Oke, mari kita menyembah dan memuji ya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terpujilah nama di atas nama ya Bapak. Raja di atas segala raja. Haleluya. Biar setiap jiwa, roh, dan tubuh kami bebas untuk menyembah-Mu ya Bapak. Biar hadirat-Mu turun di atas setiap diri kami. Urapan-Mu ada di tengah-tengah kami ya Bapak. Terpujilah nama di atas nama ya Bapak. Haleluya. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian kemuliaan. Pujikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya Bapak, pada memuji-Mu ya Bapak. Biar hadirat-Mu ada di kami ya Bapak. Sungguh besar setiamu, Engkau besar. Sepanjang hidupku, yes, amin. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa buktikan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih
dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya ya Bapak. Ya Bapak. Kami mau menyembah-Mu ya Bapa, kami mau memuji-Mu. Haleluya. Inilah pengakuan kami bagimu, hanya bagimu ya Tuhan. Engkau yang layak ya Tuhan menerima pujian ini. Terima kasih ya Bapak. Tunggu ya Bapak. Karena pada malam hari ini ya Bapak, setiap kehidupan kami Engkau mampukan ya Bapak untuk mengakui Engkau di dalam tengah-tengah kehidupan kami ya Bapak. Kami minta Roh Kudus-Mu ada di dalam kehidupan kami ya Bapak. Mampukan setiap kedagingan kami ya Bapak. Ampunilah setiap kedagingan kami ya Bapak. Mampukan setiap diri kami untuk berjalan di dalam Engkau ya Bapak. Yang berkenan di hadapan Engkau ya Bapak. Ampunilah segala dosa-dosa kami, segala kesombongan kami, segala kepintaran kami, segala keangkuhan kami ya Bapak. Jangan biarkan itu menjauhkan kami daripadamu ya Bapak. Kami minta Roh selalu ada bersama dengan kami. Beritahu kepada kami apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan ya Bapak. Jauhkan hidup kami dari segala dosa-dosa ya Bapak, dan tidak perkenangan-Mu ya Bapak. Kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami ya Bapak. Biar setiap diri kami semakin mengasihi-Mu dan mencintai-Mu, bukan sebatas berkata-kata atau menyembah dan memuji. Tapi kami mau seperti Abraham yang taat di dalam Engkau ya Bapak, yang menjalankan setiap perintah-Mu ya Bapak, yang menjadi perkenangan-Mu ya Bapak. Biar setiap kehidupan kami memancarkan Engkau ya Bapak, dan membawa nama-Mu ya Bapak. Dan nama-Mu yang makin dipermuliakan ya Bapak. Pujilah nama-Mu. Dan jiwa, roh, dan tubuh kami terus menyembah-Mu. Bapak. Berkuasa ya Bapak. Damai setiap hati kami, pikiran kami, rawatilah kami pada malam hari ini. Setiap jiwa-jiwa mendapat rawatan-Mu ya Bapak, dan urapan-Mu turun di atas diri kami, yaitu kuasa Roh Kudus-Mu diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Setiap jiwa dipulihkan ya Bapak. Setiap jiwa dibangkitkan ya Bapak. Setiap jiwa disembuhkan ya Bapak. Setiap jiwa dikuatkan di dalam kemuliaan-Mu, di dalam hadirat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Haleluya ya Bapak. Dan karya-Mu ya Bapak. Dan kami terus memuji Bapak, menyembah-Mu. Dan kami mengingat karya-Mu ya Bapak. Karya yang terbesar ya Bapak. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, baru di setiap waktuku, ada pernah berubah kasih-Mu
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Engkau ku kagumi. Mari kita mulai dari awal. Yang terindah, hati yang mulia, hanya temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Kau kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yes, Bapak. Kaulah Yesus yang kami kagumi ya Bapak. Karya-Mu sungguh besar ya Bapak. Anugerah-Mu sungguh besar di dalam kehidupan kami ya Bapak. Ketika kami membandel, ketika kami tidak mau taat ya Bapak, tapi anugerah-Mu tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami ya Bapak. Kami tahu sebagaimana kami ada pada malam hari ini, karena anugerah-Mu dan kasih-Mu dan cinta-Mu yang tidak bisa kami dapati di dunia ini ya Bapak. Engkau mengingatkan kami tentang pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang telah melunaskan segala hutang-hutang kami, yaitu dosa-dosa kami, segala kutuk-kutuk kami, setiap kelemahan kami ya Bapak. Dan melayakkan kami tidak layak, Kau layakkan di hadapan-Mu ya Bapak. Sungguh kami bersyukur ya Bapak. Engkaulah sesuatu yang paling berharga ya Bapak, yang tidak bisa kami dapati di dunia ini, yang tidak bisa digantikan dengan apapun ya di dunia ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak atas kasih dan cinta-Mu ini dan pengorbanan-Mu ya Bapak. Amin. Jangan biarkan duniawi menjauhkan kami dengan Engkau ya Bapak. Tapi kami minta pada malam hari ini yaitu persekutuan-Mu di dalam Engkau ya Bapak. Semakin intim di dalam Engkau, semakin mendengar-dengar akan Engkau ya Bapak. Semakin bertumbuh kuat di dalam Engkau, semakin memegang setiap kebenaran firman-Mu ya Bapak. Dan hanya kebenaran firman-Mu lah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Sehingga kami Kau mampukan untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Kami bersyukur ketika kami dipanggil oleh Engkau. Dan kami bersyukur ketika Engkau layakkan untuk melayani Engkau ya Bapak. Jadikan pada malam hari ini kami bersatu hati meminta kuasa Roh Kudus-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapak. Ikatlah kami semua ya Bapak. Tahu kami semua untuk melayani-Mu dan mengasihi-Mu. Tidak sebatas untuk menyembah memuji. Tidak sebatas untuk berkata-kata. Tapi menjadi pelaku untuk melayani-Mu ya Bapak. Sehingga Kau mampukan untuk memperluas kerajaan surga-Mu. Sehingga semua jiwa-jiwa yang mengenal Engkau di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Sehingga kami mampu ya Bapak. Kami mampu ya Bapak. Untuk menjadi Kau mampu menjadi teladan seperti Engkau ya Bapak, yang teladan ya Bapak. Mampukan kami ya Bapak. Nyatakan karya-Mu di dalam kehidupan kami. Nyatakan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami.
Urapilah seluruh bibir kami agar kami bisa berkata-kata untuk menyampaikan setiap firman-Mu. Dan bukan hanya menyampaikan, tapi Kau mampu kami menjadi pelaku di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Jauhkan hidup kami dari segala dosa-dosa ya Bapak. Jauhkan hidup kami dari segala kedagingan ya Bapak. Jadikan apa yang menjadi kehendak-Mu dan kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya ya Bapak. Dan lagu terakhir seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Ada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Mati dan tinggalkan. Yes, amin, amin, haleluya. Cara hidupku yang lama. Ya, haleluya. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan. Amin. Cara hidupku yang lama. Amin. Yes. Semua sia-sia dan tak Kau berarti lagi hidup ini. Padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak atas lagu ini yang mengingatkan kami akan Engkau ya Bapak. Kami tidak mau lagi berjalan sesuai apa yang menjadi kehendak kami ya Bapak. Tapi mampukan kami untuk berjalan sesuai apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Yang tidak bisa kami dapati di dunia ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak atas kasih-Mu dan cinta-Mu yang tidak bisa kami dapati di dunia ini ya Bapak. Mampukan setiap jiwa, roh, dan tubuh kami pada malam hari ini ya Bapak. Hanya cinta-Mu cukup bagi kami ya Bapak. Dan biarlah segala sesuatu dan kehidupan kami belajar untuk berserah di dalam Engkau ya Bapak. Dan ajarilah kami dan mampukan kami untuk menanti jawaban-Mu ya Bapak. Untuk menanti waktu-Mu ya Bapak. Karena kami tahu waktu-Mu dan janji-Mu itulah yang terbaik bagi kami ya Bapak. Dan kami tahu ya Bapak, kami adalah anak-anak yang berkenan, yang Kau mampukan untuk berkenan di hadapan-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu yang telah Kau layakkan untuk menjadi yang terbaik seperti Engkau, seperti Bapak kami, seperti Engkau Bapak yang terbaik ya Bapak. Dalam berkat-Mu kami percaya, penyertaan-Mu, pelindungan-Mu, kemuliaan-Mu telah Kau sediakan bagi setiap kami. Mampukan kami untuk belajar taat di dalam Engkau. Mampukan kami untuk kami dapat belajar mendengar suara-Mu ya Bapak. Mampukan kami untuk menjadi pribadi yang takut dan gentarkan Engkau ya Bapak. Dan mampukan setiap diri kami untuk hidup untuk mengandalkan Engkau ya Bapak. Jauhkan kesombongan kami dan berkati kami dengan kerendahan hati ya Bapak. Roh yang kerendahan hati ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur ya Bapak. Haleluya. Amin. Untuk firman
Saya silakan kembali ke Kak Beni ya. Thank you. Oke, selamat malam. Kita berjumpa kembali. Haleluya, senang bisa melihat Anda semua malam ini. Ya, sesi kedua untuk kita KJK Overseas. Tadi pagi saya menyampaikan firman tentang ciptaan baru. Ya, tetapi sekarang saya akan menyampaikan tentang di Amsal. Oke. Kenapa suara saya? Kenapa? Kurang jelas? Oh, jelas. Oke. Baik. Mari kita sama-sama ya. Kita mau belajar di kitab Amsal. Kita mau menjadi orang bijak dulu. Ya, kita mau menjadi orang bijak. Siapa yang mau menjadi orang bijak? Oke, semuanya mau menjadi bijak. Ya, kita mau menjadi bijak. Haleluya. Karena orang yang bijak biasanya dia berpengertian. Nah, gitu ya. Kalau namanya berpengertian ini, dia lebih luas cara pandangnya. Lebih luas. Tapi kalau yang tidak berpengertian, pikirannya sempit dan sebatas apa yang dilihat oleh mata. Tapi orang bijak, dia pandangan mata batinnya itu jauh ke depan. Dan orang lain tidak bisa menyamai setiap pribadi untuk hal tersebut, tergantung orangnya mau bijak atau tidak. Ada ayatnya ya, luar biasa. Tadi semuanya mau angkat tangan mau jadi orang bijak. Karena orang bijak itu di bumi ini krisis. Nah, lawannya orang bijak itu apa? Bodoh. Oke? Lawannya bijak, bolot, bodoh. Di sini orang bijak melampaui orang pintar. Orang pintar belum tentu bijak loh. Orang pintar hanya tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu orang pintar. Orang bijak di atasnya. Bagaimana orang bijak 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi bagaimana sama dengan 2 ini, dia bisa memandang ke depan begitu jauh. Tetap dia konsekuen terhadap nilai 2 itu. Tapi orang bodoh, 1 tambah 1 sama dengan 3, 4. Nah, orang pintar yang bodoh ada? Ada. Udah orang pintar tapi bodoh? Ada. Pintar akalnya, bodoh sifatnya. Contoh, kenapa orang kan gajinya sudah ditetapkan. Gaji per bulan misalkan 3 juta atau 4 juta udah ditetapkan. Tetapi dia bisa 2 kali lipat. Sementara dia full kerjaannya di situ. Dan sesuai dengan standar tenaganya, ya 3 juta atau 4 juta. Tapi dia bisa 2 kali lipat. Nah itu. Lalu dia mulai andalkan kepintarannya, dia pakai, lalu dia kelabui tempat di mana dia bekerja, kita katakanlah dia korupsi dan sebagainya. 2 kali lipat itu dilakukan oleh orang pintar, bukan orang bodoh. Secara taktikal. Tapi itu sebenarnya orang pintar secara mengelabui, itu pintar, nggak mungkin orang bodoh melakukannya. Tapi sebenarnya itu bodoh di hadapan Tuhan. Orang pintar tapi bodoh. Nah, lawannya orang bijak, ini orang bodoh. Nah, orang bijak tetap 2, sama dengan 2. Gajinya 3 juta tetap. Tapi dia punya pemikiran dari 2 itu, tetap dia jujur. Tapi dengan 2 itu, dia percaya dengan kejujurannya, dia bisa mendapat lebih di kemudian hari. Ini
ini yang matematiknya Tuhan sangat berbeda dengan matematiknya orang bodoh. Kita mau belajar dari matematiknya Tuhan. Oke, setuju ya? Setuju ya? Oke. Contoh, saya ingat lagi OCJ ini yang kemarin warisannya kalau secara nominal dia nggak dapat. Jelas kalau namanya nggak dapat ya nggak dapat. Yang nol. Gitu. Tapi orang bijak di dalam Tuhan nggak dapat dari situ. Tapi pandangannya ke depan. Ada yang lebih besar yang Tuhan bisa kerjakan. Itu orang bijak. Orang bijak begitu diperlakukan tidak adil, dia bijak. Saat ini aku diperlakukan begitu. Nggak apa-apa. Tapi saya percaya, apa yang saya tabur hari ini, ke depan saya akan tuai. Itu orang bijak. Jauh ke depan. Tidak semua orang memiliki cara pandang begitu. Nah ini, apalagi yang mau bekerja, Dev, ini sangat penting sekali ini. Prinsip-prinsip ini harus dipegang. Wah, ini yang saya pegang. Mulai dari dulu sebelum menikah sampai sekarang. Saya pegang kuat. Tidak bisa goyah. Pegang kuat itu. Berprinsip. Meskipun di kiri kanan saya melakukan hal itu, saya tetap berprinsip pegang kuat. Karena apa? Coba lihat. Orang yang melakukan kecurangan seperti yang saya katakan tadi akan rusak nama baiknya dan sebentar saja dia menikmati lalu ditangkap sama polisi, dituntut dan sebagainya. Nama baiknya rusak. Hilang. Oke, keuntungan hanya sementara. Nah, itu tidak bijak. Pintar tapi bodoh secara aplikasi. Amsal 22 ayat 1. Ini dia. Amsal 22 ayat 1. Kita buka sama-sama. Ya, Amsal 22 ayat 1. Anda buka Alkitab bagi yang punya Alkitab buku atau handphonenya 2. Nah, saya buka. Saya bacakan. Perhatikan dengan baik-baik. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Nah, ini perhatikan firman Tuhan yang sangat luar biasa ini. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Oke. Arti nama baik itu apa? Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Dikasihi orang, bukan dikasih duit ya, dikasihi, disayangi. Oke, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ini dua kunci kebijakan sebagai anak-anak Tuhan yang harus dipegang. Yang ngomong ini adalah raja. Jadi otomatis kalau raja ngomong begitu, udah mantap, udah top markotop. Namanya raja. Raja memiliki banyak penasehat, raja memiliki banyak guru. Apalagi raja ini adalah raja yang diberikan hikmat oleh Tuhan, namanya Salomo. Itulah dikatakan Amsal, amanat Salomo. Amanat, sebuah wejangan, perintah, saran, masukan, ya, wejangan nasihat, input supaya outputnya sama seperti inputnya. Jangan inputnya mengajarkan bijak, outputnya bodoh, lucu, nggak masuk, nggak cocok. Harus sama.
Nama baik ternyata itu adalah berbicara tentang reputasi dan kredibilitas. Reputasi dan kredibilitas yang harus dijaga. Jangan berkurang. Itu harus dimiliki anak-anak Tuhan. Tidak boleh tidak. Ya. Karena lebih berharga dari kekayaan yang besar. Mengapa Raja Salomo berkata demikian? Kenapa? Karena kalau kredibilitas hidup atau yang namanya reputasi rusak, sekaya apapun orang takkan percaya dengan omongannya. Bisa-bisa kalau dia pebisnis, bisa-bisa partner bisnisnya yang kedua nggak mau lagi kerja sama dia. Betul atau benar? Logika sekali. Tuhan kita keren. Mengajarkan kita memang masuk akal semua. Logika banget, logik. Jadi kalau kita menantang soal ini, berarti kita menantang realitas kehidupan. Ya, menantang realitas kehidupan. Kita kan hidup di dalam realitas kehidupan sekarang ini. Jadi kalau kita melawan apa yang dikatakan Tuhan, berarti kita melawan realitas kehidupan. Loh, itu fakta. Kalau udah nama kita jelek, kredibilitas kita jatuh, siapa yang mau pakai kita? Baik itu di ranah kerohanian maupun di ranah sekuler. Maka saya percaya kita akan sama-sama setuju. Betul. Betul, Andre? Betul kan, Andre? Muhammad Andreas yang dicintai Tuhan. Sebentar saya buka. Oke, sudah. Boleh di-unmute. Betul, Andre? Boleh di-unmute? Dijawab? Betul, Pak Gom, betul. Nama baik itu penting. Reputasi, jaga kredibilitas. Jangan anggap remeh namanya reputasi, nama baik atau kredibilitas. Itu lebih berharga dari kekayaan besar. Alkitab mencatat demikian. Ini luar biasa. Jangan kejar kekayaan, tapi pertahankan kredibilitas. Itu maksudnya. Kalau namanya lebih berharga berarti di atas kekayaan besar kan? Kan katanya lebih berharga, berarti di atasnya. Luar biasa. Ya, ambisinya Andreas jangan lagi ingin menjadi kaya. Saya tidak bilang kaya itu salah, tidak. Malah saya berdoa Anda jadi orang kaya banget, tapi cinta Tuhan. Tapi kalau ambisi ingin jadi kaya, itu yang salah. Karena akan berbagai macam cara dilakukan. Tapi kalau mau jadi kaya, kunci yang dikasih Tuhan ini pertama itu nama baik, reputasi atau kredibilitas. Itu lebih berharga di atas. Harga diri kita akan semakin naik. Wibawa kita semakin naik. Betul? Iya dong, orang semakin segan sungkan sama kita. Karena apa? Nama baik dijaga, kredibilitas. Kredibilitas itu luas implikasinya. Penerapannya luas. Bicara harus punya kredibilitas. Jujur. Jangan ngapusi. Bisa dipegang perkataannya. Ini penting. Jadi luas implikasinya. Cara kerja harus sungguh-sungguh, totality.
Ini harus diterapkan. Tidak bisa tidak sebagai anak-anak Tuhan. Kalau pinjam uang, bayar. Itu juga kredibilitas. Kredibilitas soal apa? Kepercayaan orang. Dijaga itu. Kalau tidak, nggak akan dipercaya orang. Betul atau benar? Jadi Tuhan mengajarkan logika kita berpikir. Realitas kehidupan. Jangan hindarkan itu. Ya. Penting itu. Jadi benar-benar luasnya ini. Kenapa Raja Salomo berkata begitu? Biar kita jangan jadi orang bermental abal-abal. Orang Kristen jangan sampai abal-abal mentalnya. Luar biasa ini. Sebenarnya ini. Jangan sampai, apalagi pelayan Tuhan. Kita bukan abal-abal. Anda adalah orang-orang yang hebat, luar biasa, spesial di mata Tuhan. Makanya kita diajari mau dijadikan pria-pria tangguh, wanita-wanita perkasa, hebat. Ini maunya Tuhan. Keren bukan? Semua hal. Lain di mulut, lain di hati, lain di ucapan, lain di aksi. Jangan seperti itu. Kita bersama-sama hidup seperti yang firman Tuhan katakan. Ya, mari yuk kita hidup seperti yang Raja Salomo katakan. Luar biasa firman Tuhan malam ini. Kalau orang bijak memikirkan hal ini, jawabannya nanti ada. Oke? Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Mengapa bisa dikasihi orang? Kenapa orang sayang? Karena tadi dia menjaga kredibilitasnya. Saya akan bertanya lagi, mohon dijawab. Kalau orang yang menjaga kredibilitasnya seperti saya ucapkan, perkataannya, perilakunya, terpujilah semua pokoknya. Saya mau tanya, siapa yang tidak mau menerima orang seperti ini? Enggak kan? Ada yang menolak. Betul? Hanya orang bodoh yang menolak begitu. Nah, kalau orang sudah menerima orang seperti ini, disayangi, jadi disukai orang, mulai dari masyarakat menengah ke bawah dan menengah ke atas, semua pasti senang akan orang seperti ini. Mereka akan diterima. Nah, kalau namanya disayangi, disukai, saya mau tanya. Jadi kepercayaan, bisa nggak berkat itu datang sama dia? Bisa. Akankah orang itu kelaparan? Tidak mungkin, orang pasti tolong. Karena apa? Orang tahu ini orangnya bagus kredibilitas hidupnya. Reputasinya dikenal orang. Oh, ini bagus namanya, nggak ada cacat. Dijaga. Oh, aku udah ada cacat Kak Beni. Itu dulu. Ini hal kitab sudah ngomong sekarang. Jaga kredibilitas itu. Setuju ya? Pasti diberkati. Pasti banyak orang yang beriba kepada orang seperti ini. Pasti disayangi orang. Nggak usah mikirkan bagaimana masa depan. Kalau kita ketemu sama orang yang tepat dikasih Tuhan, orang itu akan memikirkan apa yang terbaik buat orang itu. Pasti. Buktinya mana? Ya saya sendiri. Saya ngomong saya aja deh. Nggak usah yang lain. Saya nggak usah ngejar-ngejar dikuliahkan orang, pimpinan saya dulu. Saya nggak perlu cari muka. Saya nggak perlu menjadi penjilat. Bukan kelas saya itu. Karena jaga reputasi, kredibilitas hidup. Saya malah diminta untuk dikuliahkan. Malah saya dipaksa. Kamu tak kuliahkan, tak biayai. Karena udah senang orang.
Orang ini bisa dipegang perkataannya. Orang ini bisa dipercaya. Saya tolak-tolak. Enggak, saya bilang. Tak kuliahkan kamu. Tidak. Ini kunci lebih berharga dari kekayaan besar. Di mana-mana diterima. Dosen saya datang lagi, dosen yang lain. Kamu mau pelayanan di sana, saya ditawarkan banyak sekali. Kenapa bisa demikian? Karena dijaga kredibilitas hidup. Ucapan bisa dipegang. Karakter bisa diuji. Come on. Apakah harus seperti itu anak Tuhan? Harus kalau mau jadi bijak. Kalau enggak, jangan. Kalau mau jadi bodoh selamanya, lawanlah firman Tuhan. Percaya, saya percaya. Jadi bodoh orang itu selamanya. Kita bukan mau jadi bodoh. Kita mau jadi orang bijak. Katakan amin. Yes. Jemaat KJK Overseas menjadi orang-orang yang cerdas, yang bijak. Saya suka dengan jemaat KJK Overseas jadi orang yang cerdas semuanya. Wah, itu doa saya. Kalau jadi seperti ini, waduh. Di mana-mana jemaat KJK Overseas disukai orang. Wah, keren banget. Keren banget itu. Ya. Jemaat Tuhan sedikit saya bercerita. Saya juga dengan istri di sini. Saya bukan cuma khotbah doang. Saya juga buang sampah di sini. Saya juga bersih-bersih, nyapu ngepel. Jangan kira cuma saya dilihat orang, wow gitu khotbah, enggak. Jaga kredibilitas. Reputasi itu sangat berharga. Ini yang orang lain hanya berambisi kaya, tapi nggak penting nama baik. Apapun dia lakukan. Bohongi customer tentang produk. Bohongi orang tentang partner kerja. Bohongi karyawan. Bohongi bosnya. Tidak jaga kredibilitas. Termasuk Pak yang berumah tangga di luar negeri. Saya percaya kalau kita pegang ini, Anda akan disayangi mertua, ipar, dan suami Anda. Saya percaya. Lakukan. Saya percaya Anda pasti disayangi oleh mereka semua. Karena kan Alkitab bilang, mereka dikasihi dan dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Pasti. Jangankan soal duit, dirinya pun dikasih. Suami Anda itu tidak akan sungkan-sungkan kasih Anda duitnya, perak emas yang dia punya. Karena apa? Istriku bisa dipegang, dipercaya. Aku udah lihat teruji. Mama Vivi, Mama Sisi, teruji. Dia benar-benar cinta sama aku, bukan karena duitku dia cinta. Kredibilitas. Ini enggak duitnya dulu yang dikejar, ya enggak percaya suaminya. Termasuk kerja. Waktu saya melamar kerja, mau berapa gaji? Enggak. Atau saya tanya berapa gajinya sekian. Mau kamu lihat dulu cara kerja saya. Mau gaji tinggi tapi kerjanya abal-abal, bagaimana pula itu? Enggak masuk akal. Suami mau percayakan ATM-nya, mau percayakan duitnya, tapi suaminya nggak pernah dilayani dengan baik. Ya kan nggak cocok. Logika, nalar dulu. Oke, jemaat Tuhan. Tajam ya? Yo, firman Tuhan bilang. Amsal 22 ayat 9. Ini jawabannya. Lagi ya. Jadi, orang yang baik hati akan diberkati. Karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Nah, inilah sikap salah satu. Saya percaya diberkati orang-orang seperti ini. Amsal 23 ayat yang keempat. Satu orang baca, tolong. Amsal 23 ayat 4. Yuk sama-sama kita belajar. Amsal 23 ayat 4. Amsal 23 ayat 4, beginilah firman Tuhan.
Ya. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkanlah niatmu ini. Jangan bersusah payah untuk jadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Kalau mau jadi kaya, rajin. Kerjakan aja telaten. Nggak usah berniat kaya. Orang yang rajin pasti Tuhan berkati kok. Orang yang rajin itu pasti berkredibilitas tinggi orangnya. Betul? Pasti. Jadi jangan, apa namanya tadi? Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu. Andre, tinggalkan niatmu ini yang mau jadi kaya. Alkitab yang bilang, bukan saya. Tidak salah kita kaya. Perhatikan itu. Saya tidak bicara tidak salah kalau kita mau jadi kaya. Kaya, ya namanya kaya, ya Tuhan percayakan kekayaan, puji Tuhan. Kalau nama bicara niat, udah tahu ya, berarti yang mendasari, yang menggerakkan dirinya. Berarti adalah itu tadi, pengen kaya. Penggerak hidup bukan pengen kaya, salah. Makanya dasar orang pengen kaya dengan bersusah payah, ya udah capek-capek, akhirnya apa? Sampai nonstop 24 jam, 48 jam, sakit akhirnya. Jalani aja dengan tekun, rajin. Iya tuh. Alkitab yang bilang orang yang rajin akan menjadi kaya. Bisa juga. Jemaat Tuhan, ada satu cerita. Ada satu cerita. Ada di beberapa daerah, di satu daerah, mantri itu kan ada banyak, ya kan? Di salah satu daerah ada, ini sebuah cerita ya, ada banyak mantri, ya, ada banyak, tahu mantri ya? Tahu ya mantri? Oke. Nah, ada banyak mantri di satu daerah ini, atau satu desa, saya bilang satu desa. Tetapi masyarakat dia lebih suka kepada mantri ini. Yang satu. Mengapa? Setelah saya telusuri, ya, saya bahkan direkomendasikan, Pak Beni, waktu saya berobat asam lambung. Pak Beni sakit apa? Asam lambung. Oh, Pak Beni ke sana aja, mantri yang di sana. Lumayan perjalanan naik sepeda motor dari tempat saya ke rumah mantri. Padahal mantri di tempat saya ada yang dekat, bahkan banyak. Tapi saya direkomendasikan ke sana. Loh, kenapa saya bilang? Ada apa? Bukankah namanya obat? Yo, sama kan gitu kan. Saya mulai bertanya sama mereka, beberapa apa namanya, koresponden. Saya mulai tanya untuk meneguhkan pernyataan-pernyataan mereka gitu. Kenapa kenapa saya disuruh ke sana? Saya tanya satu-satu, semuanya jawabannya bagus semua. Ternyata mantri yang satu ini dia benar-benar apa namanya melayani para pasien itu dengan sungguh-sungguh. Ditanyai masalahnya apa, kamu pernah makan obat apa, efeknya bagaimana, oh terus sebaiknya Anda berhenti makan obat ini terlalu keras, yang ini aja. Pokoknya dilayani dengan bagus. Dan banyak orang mengalami yang namanya kenyamanan dan sehat, sembuh. Disitulah ternyata namanya dijaga dengan baik. Kredibilitasnya dijaga. Lewat pelayanannya kepada masyarakat. Menyentuh hati. Disukai masyarakat. Disenangi masyarakat. Tahu yang terjadi jemaat Tuhan? Banyak pasien jadi banyak apa? Banyak duitnya kan? Banyak hartanya kan? Disukai orang jadinya, disayangi, dikasihi. Benar kata Salomo ini.
Jadi banyak pasien ke situ. Ya berduit dia tambah kaya. Karena dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Benar itu. Semua kita. Oke? Luar biasa. Saya juga waktu itu mengajar pernah sebagai guru. Saya sungguh-sungguh mengajar. Karena apa? Saya menjaga kredibilitas. Waktu saya keluar dari SMA itu, SMA-nya bagus dulu waktu itu di Kalimantan, bagus ya. Terbagus waktu itu yang mau dibangun. Saya diminta kepala sekolahnya lagi. Maaf Pak, saya udah di luar dari pulau Kalimantan, saya bilang. Karena apa? Udah terdengar reputasi dan kredibilitas. Dikasih orang jadinya. Berkat itu mengejar. Terus saya melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, bukan supaya dilihat bos saya, enggak. Di balik dari bos saya tetap kerjakan dengan baik. Itu yang penting. Itu namanya kredibilitas atau reputasi, nama baik itu perlu dijaga yang begitu. Enggak mesti dilihat pemimpin. Oke, Andreas, bisa nangkap atau kamu menghayal? Nangkap, mengerti? Oke. Semuanya luar biasa. Ya, sampai di sini saja. Tidak lama-lama. Saya mengakhiri dengan Amsal 23 ayat 18. Orang yang melakukan ini, niscaya dia akan mendapatkan yang namanya masa depan gilang gemilang. Minimal dia pasti memiliki gairah hidup dalam segala keadaan. Amsal 23 ayat 18, tolong Cerina untuk membacakannya bagi kita. Amsal 23 ayat 17 dan 18, 2 ayat. Itu menutup hari ini. Tidak terdengar, C? Di-unmute dulu. Nah, Amsal ya, bentar. Amsal 23 ayat 17 dan 18. Ayo kita dengar apa dikatakan. Inyo pet kata sinyo. Amsal 23 ayat 17 18. Tuhan, thank you God. Amsal berapa, Pak? 23 ayat 17 dan 18. 23 ayat 17 sampai 18 ya. Ya. Masih nunggu sebentar ada kapal lewat. Kok dibuka. Ini gimana nih? Iklan itu berarti nunggu time-nya. Apa timernya? Oh, tunggu tekan namanya. 18 ya. Ya. Janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa. Ya. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ya. Yang ke-18. Ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya. Jangan iri kepada orang berdosa. Pokoknya pengen cepat kaya tadi yang katanya itu tergesa-gesa, nggak usah. Tetap lakukan bagian kita. Takut akan Tuhan saja deh. Kredibilitas dijaga, reputasi, nama baik. Itu aja. Nanti dikasih orang kita. Ya, Tuhan bilang apa tadi? Harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, masa depan pasti ada. Tenang saja. Jangan takut Andreas, masa depanmu. Jangan takut Dave. Semua kita kalau lakukan firman, waduh, mantap perjalanan hidup. Ya, saya kalau ngomong sama banyak orang, bukan memuji diri, tapi karena saya puji Tuhan, saya melakukan firman-Nya oleh kemurahan Tuhan. Kalau saya ngomong, tolong duit dikirim, orang percaya. Saya begini, orang percaya. Karena apa? Itu tadi, kredibilitas dijaga. Haleluya. Oke. Jemaat KJK dimanapun Anda berada, saya percaya Anda adalah orang berintegritas dan berkredibilitas.
Meskipun Anda kerja di instansi pemerintah yang ada di Amerika, yang ada di Australia, India, semua mungkin di swasta. Kami tidak melihat Anda, tapi saya percaya Anda bisa menjaga kredibilitas Anda karena sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat melakukan firman Tuhan yang indah ini, yang menyenangkan ini, dan siap kita menikmati masa depan yang sungguh ada. Dan harapan tidak akan hilang. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Cerina berdoa untuk firman dan yang lain. Yang lainnya dulu Pak, itu nyunyu berisik. Oke, baik. Biar saya berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat hebat. Ada rahasia-rahasia ilahi yang dibukakan bagi kami. Bahwa kami harus menyadari realitas kehidupan. Bukan berbicara ambisi dan niat. Tetapi realitas kehidupan. Kalau ambisi dan niat, seperti yang firman-Mu katakan ingin bersusah payah, menjadi kaya, tinggalkan niatmu, tapi Tuhan berikan kunci ternyata lebih daripada kekayaan besar. Kami mau jadi bijak Tuhan, seperti firman-Mu ajarkan malam ini. Tuhan, terima kasih. Tuhan sangat sayang kepada semua jemaat KJK Overseas. Dan terkhusus aku berdoa untuk yang di Tiongkok. Kami semua, Tuhan, mereka sangat Engkau sayangi, Engkau cintai. Kami melihat mereka, begitu mereka berharga. Jemaat-Mu sangat bernilai buat kami. Mereka sangat berharga bagi kami. Mereka harta kami yang begitu mahal. Mereka melebihi dari emas perak jemaat-Mu ini. Sebab mereka adalah biji mata Tuhan. Mereka ada di hatinya Tuhan. Tuhan ingin mereka bahagia di bumi. Dalam arti menikmati hidup di dalam kebenaran itu. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memberkati jemaat-Mu. Saya sangat bersyukur. Itu yang ku mau Tuhan. Kalau jemaat-Mu diberkati Tuhan jadi orang bijak seperti yang Yesus katakan. Firman-Mu katakan malam ini. Melalui Raja Salomo. Mereka semua menjadi menantu, istri, atau pribadi yang dikasihi orang lain. Karena mereka teruji reputasi kredibilitas mereka. Mereka dapat dipercaya. Saya sangat bangga dan senang. Karena mereka akan menikmati berkat dari Tuhan itu. Kalau mereka diberkati, saya sangat senang. Saya sangat bersuka cita Tuhan. Ini yang kuinginkan. Karena itu yang Tuhan inginkan. Bapa, terima kasih. Biarlah kebahagiaan itu menjadi milik jemaat-Mu dimanapun berada. Seperti yang Engkau firmankan malam ini. Tuhan, kami tidak melihat masa lalu. Mungkin cara kerja, cara berpikir, niat kami seperti yang Engkau sudah katakan barusan ini. Tapi kami sudah berubah oleh firman Tuhan. Tuhan, dan kami mau maju ke depan. Pandangan kami mau melangkah jauh meskipun belum dilihat oleh mata jasmani kami. Tapi firman-Mu katakan, masa depan sungguh ada bagi mereka yang melakukan ini. Haleluya. Dan saya menikmati itu Tuhan sampai sekarang. Kami bisa dipercaya. Sungguh nikmat menjadi orang yang dipercaya, yang memiliki kredibilitas hidup. Kami sangat menikmatinya Tuhan. Dan kami sangat dikasihi orang-orang di sekitar kami. Kami betul-betul menikmati firman itu. Engkau tidak berdusta.
Kemanapun kami pergi, kami disambut dengan kasih sesama kami. Mereka mengenal siapa kami, reputasi kami. Dan itu yang ku mau tercipta atas seluruh jemaat KJK Overseas. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu kami harus jadi teladan dulu. Karena itu tanggung jawab sebagai pemimpin, sebagai hamba buat mereka. Supaya mereka melihat kami, karena kami melihat Kristus. Dan kami akan menghasilkan atau memultiplikasi orang-orang yang sama seperti firman Tuhan katakan. Itu tanggung jawab kami di hadapan Raja Bapa kami yang agung. Karena kami sebagai pelayan Tuhan, Alkitab berkata bagi yang lebih banyak tahu akan lebih banyak dituntut. Penghukumannya lebih parah. Maka kami harus sungguh-sungguh menjadi teladan dan berkat. Kami tidak peduli kami gagal di masa lalu. Biarlah itu menjadi satu hal yang memacu kami semakin lebih berkenan di hadapan Bapa. Kami mau mandang ke depan bukan di belakang. Di belakang cuma menjadi spion agar kami belajar dari kesalahan dan kebodohan kami di masa lalu. Karena kami mau menjadi orang bijak, orang berhasil, orang diberkati Tuhan, dan disayangi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini melebihi dari emas, perak, dan permata, kata firman. Haleluya. Hamba mengakhiri pemberitaan firman malam ini Tuhan. Tapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berbicara mengingatkan firman yang sudah kami dengar di sepanjang perjalanan hidup kami. Tuhan, saat ini aku minta dengan sungguh-sungguh. Saya menyerahkan seluruh jemaat-Mu. Diberikan berkat yang terbaik, melimpah atas hidup mereka. Sesuai dengan kehendak Bapa. Dalam nama Yesus. Berkat jasmani dan rohani. Haleluya. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Saya juga berterima kasih untuk semua jemaat-Mu yang sudah menopang pelayanan di tempat ini. KJK Overseas. Terima kasih Tuhan. Baik yang ada di beberapa negara yang terus masih eksis. Yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih untuk yang di Tiongkok. Yang juga sudah menjadi berkat bagi banyak orang yang sudah tersalurkan uang mereka. Bentuk mereka mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati mereka. Terima kasih untuk semua dukungan mereka. Baik doa juga. Baik semangat. Baik juga kelebihan mereka. Semua terima kasih. Karena mereka juga kami diperlengkapi semakin lebih baik. Terima kasih dengan kehadiran jemaat-Mu ini Tuhan. Yang di Tiongkok ini aku berdoa yang mengikuti secara langsung bersama kami. Mereka adalah orang-orang yang melengkapi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan, terus taruh isi hati-Mu di hati jemaat-Mu ini. Apa yang Engkau mau, biarlah itu yang mereka mau. Gerakkan hati mereka, perasaan Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus berbicara kepada sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saya berdoa berkati kesehatan jemaat-Mu. Suami mereka di dalam nama Yesus. Kami rindu semua keluarga kami. Percaya Tuhan Yesus menerima keselamatan itu Tuhan. Kami tidak mau Bapak satu orang pun binasa di antara keluarga kami. Semua mereka saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Bapa, dan saya berdoa juga Tuhan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan menjadi kesaksian bagi keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersusah hati Tuhan hiburkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Mungkin mereka hari-hari ini sudah capek menghadapi masalah hidup. Mungkin mereka hampir putus asa. Tuhan, aku berdoa. Tuhan berikan kekuatan itu kembali. Bakar kembali semangat mereka.
Tuhan, saya mengerti yang namanya mengalami proses sakit. Kami seringkali terdiam, bahkan kami akhirnya merenung. Kami bersusah hati, tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Tuhan dan kami. Seringkali kami juga merasa itu berat. Kami tidak mampu. Tapi Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan kami. Berikan itu bagi jemaat-Mu, Tuhan. Pegang tangan mereka. Topang Tuhan. Peluk mereka. Kumohon dengan kemurahan-Mu. Dan itu kata firman-Mu, bahwa Engkau menyertai kami semua. Hiburkan itu kepada jemaat-Mu, Tuhan. Tuhan, saya berdoa. Berikan mereka kesabaran, kekuatan untuk menjadi berkat bagi suami mereka. Dalam rumah tangga mereka, Tuhan. Tolong, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Dan juga dalam pekerjaan, mereka harus menghadapi orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Dan resikonya mereka dibenci. Tapi mereka harus tetap melakukan firman, tak bisa kompromi. Dan itu sakit, Tuhan. Tapi itulah memang kewajiban kami sebagai anak-anak-Mu. Kami sebagai orang yang bijak tadi. Karena kami memandang ke depan. Jauh. Tidak sesuai dengan pandangan mereka yang pendek. Tuhan, karena kami tahu firman-Mu. Tolong mereka. Tolong Bapa. Dan juga kalau mereka melakukannya dengan jujur, hasilnya sedikit dibanding mereka yang tidak jujur. Iya, tetapi kami harus melakukan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengajarkan kami standar yang tinggi. Standar yang tinggi. Standar yang tinggi. Bapa. Terima kasih untuk ini Tuhan. KJK Overseas ini berdiri dari sejak awal. Mulai yang ada di Amerika sampai yang di Tiongkok. 14 tahun lebih. Tuhan Yesus, terima kasih. Mereka bisa kuat, pelayanan ini bisa kokoh karena Tuhan Yesus. Kami alaskan pelayanan ini berdasarkan kehendak Bapa. Bukan atas ambisi keinginan kami, tapi atas keinginan perasaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Angkat tanganmu, kita terima berkat dari Dia. Diberkati kita semuanya di dalam hikmat yang dari Tuhan turun atas kita semua untuk menjalani kehidupan di bumi ini sebagai anak-anak terang Bapa, dan juga dalam pimpinan Roh Kudus disertai oleh cinta kasih sayang Yesus Kristus yang tak pernah putus buat kita semua, yang mengajarkan kita firman kebenaran sampai kepada kesempurnaan yang Tuhan inginkan atas kita sekalian. Terimalah berkat ini di dalam satu nama yang berkuasa itu, yang penuh dengan kasih mesranya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup itu. Haleluya, yang percaya, yang bergairah sama-sama berkata, Amin. Amin. Yes.